Bab 371, Dermawan Asteris. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Berjam-jam berlalu, dan hari sudah subuh di kota Berlian. Saat ini, sedang berkabut saat Minos dan Abi masih berada di kamar yang mereka sewa. Kedua pemuda itu kini sudah bangun, bermain satu sama lain sebelum keduanya berangkat untuk melanjutkan perjalanan. Ruangan itu dipenuhi wewangian yang dikeluarkan keduanya, sementara pakaian mereka berserakan di sana-sini, begitu pula dengan spray. Hah, dan saat cahaya matahari mulai menyinari kamar mereka, Abi menunggangi Stuart muda, dengan punggung dan kakinya berkeringat sepenuhnya. Dia bergerak di atas tongkat Minos sambil mengerang kenikmatan, dengan tatapan penuh gairah di matanya. Ah gelombang, dan akhirnya, setelah melakukan ini beberapa saat, tubuh wanita muda itu bergetar kuat saat dia terjatuh ke dada pasangannya setelah klimaks yang panjang dan menyenangkan. Hah gelombang, dia menghela nafas cepat, merasakan dada Minos naik turun saat tongkat pemuda itu meninggalkan tubuhnya, menumpahkan benihnya di antara kedua kakinya. Hah gelombang, aku senang melakukan ini bersamamu. Hah, Minos berkomentar padanya, dengan senyuman di wajahnya, sambil mengendurkan ototnya dan memeluk pinggang wanita muda cantik yang berada di atasnya. Aku juga, memem gelombang. Setelah itu, keduanya berciuman dan berdiri sejenak dalam posisi itu, saling mengagumi sambil beristirahat sebelum meninggalkan tempat ini. Setelah beberapa menit, keduanya sudah mandi air panas. Selanjutnya mereka sarapan sebelum akhirnya memutuskan untuk berjalan-jalan di kota sebelum melanjutkan perjalanan. Minos memiliki peta negara bagian ini yang disediakan oleh Ellen dan mengetahui beberapa hal tentang wilayah ini dari informasi dari sekutunya dan Abi. Namun, selalu ada lebih banyak variabel dalam sebuah perjalanan, dan tidak ada salahnya untuk tinggal beberapa jam lagi di setiap tempat yang mereka lewati, hanya untuk mengetahui realitas kerajaan ini. Dan saat mereka menuruni tangga penginapan tempat mereka menginap, keduanya membicarakan tentang apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Minos, kenapa kamu ingin tahu lebih banyak tentang tempat ini? Bukankah kita hanya lewat saja? Apa bedanya mengetahui lebih banyak tentang kota seperti ini? Abi bertanya padanya. Mendengar ini, Minos tersenyum dan menjawab, wilayah ini sangat dekat dengan dataran hitam. Apakah aneh sekali sehingga saya ingin tahu lebih banyak tentang apa yang ada di sekitar saya? Bukan, dia menjawab pada saat yang sama sambil menepis tangannya. Jadi, mengingat tindakanku di masa depan, mengetahui beberapa hal tentang tempat ini bisa banyak membantuku. Dan kapan kita berangkat? Apakah kamu ingin tinggal di sini lebih lama? Dia bertanya dengan ragu. Dan saat keduanya sudah berjalan di tengah jalan Diamond City, Minos menggandeng salah satu tangan Abi saat mereka berjalan melewati tempat itu. Dia lalu berkata, tidak, kami akan berangkat sebelum tengah hari. Di depan kami ada kawasan hutan tempat kami bisa memulai latihan. Dan mengingat jarak antara sini dan kota berikutnya, tidak ada bedanya jam berapa kami berangkat, karena kami tidak akan sampai di sana dalam waktu kurang dari sehari. Baiklah. Setelah itu, keduanya berjalan-jalan melewati bagian tersibuk di Diamond City yang sudah banyak beredar orang-orang yang datang dan pergi dari aktivitasnya. Secara umum, tempat ini seperti kota kecil lainnya yang pernah dikunjungi Minos. Ada sejumlah besar masyarakat biasa yang tidak berpenghasilan banyak dan melakukan pekerjaan dengan gaji rendah. Namun, ada juga beberapa profesional bergaji tinggi, banyak di antaranya berada pada tahap budidaya kelima. Dan seperti yang diharapkan, ada raja spiritual yang bertanggung jawab atas kota ini. Untuk keluarga berdaulat di lokasi tersebut. Jadi, tempat ini mirip dengan kota yang dikuasai Miria di kerajaan Cromwell. Namun, mengingat populasinya sedikit lebih besar dibandingkan kota perairan, pasokan layanan di kota Diamond lebih melimpah, bahkan dengan profesional dengan spesialisasi yang kurang populer. Bahkan ada beberapa pelihat kelas 1 di kota ini, sementara ada profesional kelas 2 untuk 3 profesi utama. Adapun aktivitas utama tempat ini, selain penambangan kristal spiritual, yang menghasilkan keuntungan paling besar bagi keluarga berdaulat di tempat ini adalah lewatnya para pelancong lewat sini. Tentu saja, sebagai kota pertama di perbatasan negara bagian ini dengan kerajaan Brown, banyak pedagang dan pelancong biasa lewat sini. Dan selain pemerintah daerah menerima bagian dari pajak imigrasi, para pengunjung ini juga memanfaatkan berbagai layanan lokal, yang menghasilkan pajak secara tidak langsung.
Perdagangan lokal juga menarik orang-orang dari kota-kota terdekat, menghasilkan jaringan pengaruh yang mendatangkan 200.000 pengunjung lagi per tahun. Terakhir, pertanian juga berkembang dengan baik di sini. Meskipun kota ini tidak melakukan ekspor, kota ini masih mampu memproduksi pangan yang cukup untuk memenuhi seluruh permintaan pangan lokal. Bagaimanapun, Minos dan Abi mengetahui hal ini saat berbicara dengan orang-orang yang bersedia berbicara demi beberapa kristal. Dimanapun akan ada pegawai pemerintah dengan pengetahuan tertentu yang bersedia berbicara. Dan mengingat kondisi keuangan penguasa muda dataran hitam, tidak sulit baginya untuk menjangkau orang-orang ini. Setelah berbicara dengan seseorang yang mengenal seseorang yang mengetahui seseorang dengan informasi tersebut, Minos telah membayar sejumlah biaya dan menghubungi orang yang tepat. Dan bersama individu ini, selain belajar sedikit tentang realitas lokal, ia juga mengetahui tentang keluarga berdaulat di kota ini. Keluarga itu adalah keluarga Haris, kekuatan bangsawan berukuran sedang di Kerajaan Ombak. Minos dan Abi belum mendapatkan informasi lebih dalam tentang kekuatan itu. Lagi pula, sama seperti keluarga Stokes yang memiliki wilayah lain di bawah kekuasaannya, begitu pula para penguasa kota berlian. Yang mereka temukan hanyalah bahwa keluarga Haris bermarkas di barat laut kota ini, lebih dari 2000 km jauhnya. Semenanjung Ombak. Tempat ini adalah salah satu bagian paling selatan kerajaan ini dan salah satu wilayah terdekat di Pulau Batu. Namun meskipun letaknya lebih jauh ke selatan di negara bagian ini, tempat ini sama sekali tidak berada di dekat dataran hitam, dan oleh karena itu, tempat ini sama bagusnya dengan bagian lain dari Kerajaan Ombak. Kota ini memiliki konsentrasi rata-rata energi spiritual dan lebih dari 40 juta penduduk, terbagi dalam sekitar 60 kota. Bagaimanapun, Minos masih berbicara dengan pegawai pemerintah setempat itu ketika matahari hampir mencapai puncak langit setempat. Dia kemudian berkata kepada pasangan di depannya, di alun-alun tempat ketiganya berbicara. Hanya itu yang saya tahu tentang keluarga Haris, Tuan, Nyonya. Oke, terima kasih atas informasinya. Minos kemudian mengucapkan terima kasih dan memanfaatkan kesempatan itu untuk memberikan tip lain atas informasinya. Melihat hal tersebut, wanita itu tersenyum lebar saat melihat Minos dan Abi pergi. Dia kemudian teringat sesuatu dan berkata, Tuan, Anda dan istri Anda bepergian ke utara sendirian, bukan? Mendengar ini, Abi tersipu malu saat melihat ke arah Minos yang hanya tersenyum. Dia lalu berkata, aku dan istriku akan melakukan perjalanan ke utara. Kenapa ada pertanyaan? Sepertinya kalian orang baik, jadi saya ingin memperingatkan kalian agar berhati-hati. Meskipun bagian utara kota kita jauh lebih aman, dibandingkan di wilayah Kota Kuning, masih banyak bahaya di hutan setempat. Tidak hanya jumlah binatang buasnya yang cukup banyak, namun keberadaan bandit dan kelompok bajak laut juga tidak sedikit di wilayah ini. Suatu hari, seorang tetangga saya membunuh putranya ketika mereka sedang berburu di wilayah ini. Para bandit mendekati mereka, dan ketika mereka mencoba melarikan diri, keadaan menjadi tidak beres. Dia memperingatkan Minos dengan nada serius. Minos sangat bermurah hati dengan kristal-kristal itu, jadi pegawai pemerintah setempat ini mau tidak mau mempunyai kesan yang baik terhadap dia dan Abi. Oh, terima kasih telah memberitahu kami. Kami akan berhati-hati. Minos dengan cepat mengucapkan terima kasih ketika dia akhirnya menarik temannya keluar dari tempat itu. Setelah itu, keduanya pergi menuju tempat mereka meninggalkan monster Abi malam sebelumnya, untuk akhirnya meninggalkan Diamond City. Jika salah satu bandit atau bajak laut ini mendatangi saya beruntung. Setidaknya aku bisa mendapatkan lebih banyak teknik untuk perpustakaan umum kota kering, Minos merenung sambil memikirkan peringatan wanita itu. Di titik tertentu di selatan Kerajaan Ombak, terdapat kawasan hutan luas yang bahkan lebih luas dari seluruh dataran hitam. Tempat itu dipenuhi pepohonan dengan berbagai jenis dan tinggi, bahkan ada yang mencapai ketinggian 200 meter. Sebagian hutan ini benar-benar lebat, dengan banyak pepohonan yang berdampingan, menciptakan zona senja, mengingat sinar cahaya di tempat tersebut tidak sampai ke tanah. Di tempat lain, hutan dan ladang mendominasi hutan ini. Bersamaan dengan itu, beberapa sungai melewati kawasan tersebut, dengan badan air yang besar, seperti danau besar di tengah kawasan lokasi ini. Dan di habitat yang berbeda dan wilayah yang luas ini, beberapa makhluk spiritual tinggal di sana, dibagi lagi menjadi suku-suku, yang pada umumnya berada di wilayah tertentu. Berbeda dengan dataran hitam,
di mana binatang biasanya mengikuti kelompok dari satu tempat ke tempat lain secara nomaden, binatang lokal memiliki wilayahnya sendiri. Di wilayah Minos, tidak banyak makanan yang tersedia, dan hewan asli di wilayah tersebut harus terus-menerus melakukan perjalanan untuk mendapatkan makanan. Terkadang makanannya adalah manusia, di lain waktu, itu adalah spesies binatang spiritual lain yang ditemukan secara regional. Bagaimanapun juga, di wilayah terpencil itu, makhluk spiritual perlu bekerja keras untuk bertahan hidup, bahkan mengingat karakteristik mereka membantu mereka bertahan hidup. Tapi di lembah banjir, kawasan hutan yang dimaksud, tidak banyak kekurangan makanan, dan ada binatang yang cukup pintar untuk menegakkan aturan tertentu. Beberapa binatang dapat mencapai budidaya tahap kelima di wilayah ini, termasuk beberapa yang dapat mencapai tahap keenam. Karena itu, banyak suku dengan binatang cerdas yang ada di seluruh lembah banjir, membentuk dinamika yang mirip dengan wilayah manusia. Setiap binatang memiliki sukunya di wilayah tertentu, seperti kota yang dipimpin oleh keluarga bangsawan, dan ada juga tempat bebas, tidak dibatasi, wilayah siapapun. Dan di tengah-tengah kawasan yang didominasi oleh makhluk spiritual, di tempat yang banyak pepohonan lebat, hampir gelap gulita seperti malam hari, meski saat itu siang hari, dua orang pemuda sedang berkelahi. Salah satunya hanya mengenakan celana panjang berwarna coklat, sedangkan dadanya yang tegas telanjang, tanpa pakaian atau pelindung. Dia hanya memegang tongkat kayu di tangannya seolah sedang memegang pedang. Pemuda ini berambut coklat, dan meskipun dia terus bergerak, tidak ada setetes pun keringat di tubuhnya. Di sisi lain, seorang wanita berambut biru terus-menerus menyerang, sesekali membela diri dengan segala yang dimilikinya. Dia benar-benar basah oleh keringat, dan wajah cantiknya pucat saat ini. Dia mengenakan baju besi biru di atas gaunnya, yang menampilkan simbol M emas dalam lingkaran biru. Keduanya, tentu saja, adalah Minos dan Abi, yang telah meninggalkan kota berlian sekitar 4 hari yang lalu, dan sekarang sedang berlatih di beberapa bagian lembah banjir. Setelah meninggalkan kota itu, keduanya tidak menemui masalah apapun sejauh ini, karena mereka baru saja mencapai inti hutan. Hutan itu tidak dapat dilintasi mereka dengan cepat, bahkan dengan monster tingkat 4 seperti yang bersama mereka. Dan yang lebih parah lagi, keduanya tidak bepergian dengan tergesa-gesa. Sebaliknya, keduanya bercocok tanam dan berlatih saat melakukan perjalanan, sehingga mereka baru saja meninggalkan sisi selatan kawasan hutan ini. Akibatnya, monster yang lebih lemah di sekitar hutan ini tidak akan mendekati Minos dan Abi karena kekuatan spiritual mereka. Adapun pelatihan yang dilakukan Minos dengan Abi saat ini, itu adalah sesuatu yang mereka berdua mulai latih pada hari yang sama ketika mereka meninggalkan Diamond City. Bagi Abi, latihan ini, meskipun sangat sulit, adalah sesuatu yang dapat meningkatkan kecepatan kultivasinya secara signifikan, mengingat tekanan yang diberikan Minos padanya selama pertandingan. Pria muda ini membatasi kekuatannya sehingga dia bisa memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik saat dia tidak menggunakan seni melahap atau pedang tata ruang. Lagi pula, jika dia menggunakan teknik seperti itu, Abi bahkan tidak akan punya kesempatan untuk berlatih. Oleh karena itu, tidak masuk akal jika Minos menekannya seperti itu. Apa yang dia gunakan untuk melawannya adalah dua teknik lainnya, fokus pada pertahanan dan pergerakan, untuk menghindar dan bertahan melawan Abi. Namun, dengan bantuan tongkat, Minos masih bisa menggunakan pemahaman pedang spasial miliknya untuk menciptakan serangan spiritual tanpa menggunakan kekuatan teknik ini. Itu agak mirip dengan cara Emlyn menggunakan cakarnya untuk membuat bilah udara. Jadi, Minos bisa menyerang Abi dengan pukulan yang levelnya sama dengannya, yang akan memaksa wanita muda ini untuk membela diri, harus menggunakan pertahanannya, teknik terus-menerus. Akhirnya, mereka berdua berlatih 2 kali sehari dengan cara ini, sementara mereka masih berhenti berlatih teknik dan kultivasi masing-masing. Keduanya ingin meningkatkan kekuatannya, terutama Abi, sehingga sangat termotivasi dalam rutinitas perjalanan dan latihan ini. Pokoknya saat ini Abi yang sudah benar-benar lelah dan kotor akibat terjatuh yang dideritanya, akhirnya berhenti setelah melihat gerak-gerik Minos. Kamu berusaha keras, Abi. Tidak apa-apa, tapi jangan memaksakan diri terlalu keras. Terlalu banyak usaha bisa mengakibatkan ketegangan otot. Minos memberinya beberapa petunjuk sambil menggunakan indranya untuk mengamati sekeliling. Jika aku tidak melakukan ini, aku hanya akan menjadi bebanmu dalam waktu singkat, jawabnya dengan terengah-engah, berusaha pulih perlahan. Minos kemudian muncul di belakangnya dan memeluknya pelan,
tak ingin menekan tubuh Abi yang sudah sensitif akibat pertengkaran mereka. Itu sangat mengganggumu, iya. Dia bertanya dengan senyuman di wajahnya saat dia mencium aroma manis rambut biru temannya. Tapi dia tidak menjawabnya, hanya mencoba menarik diri saat dia mengatakan sesuatu. Jangan peluk aku seperti itu. Aku kotor dan bau. Tapi dia tidak peduli dengan hal seperti itu. Bau Abi tidak bisa dianggap buruk meskipun dia berkeringat dan berlumuran kotoran. Minos kemudian membawanya kembali ke pelukannya dan berkata, "Bagaimana dengan ini? Aku akan membiarkanmu mempelajari teknik tingkat perak yang telah aku janjikan pada prajurit pasukan elit." Setelah mendengar ini, Abi menoleh ke arahnya dan menatap wajahnya dengan kaget. "Tapi, tidak, aku tidak akan menerimanya. Setiap prajurit di ketentaraan memimpikannya teknik-teknik ini, dan maukah kamu memberikannya kepadaku tanpa aku melakukan apapun yang pantas mendapatkannya? Bukankah itu sangat tidak adil bagi mereka?" Minos selalu tersenyum padanya dan berkata, "Akan lebih tidak adil jika seseorang dari keluarga bangsawan berkompetisi dengan mereka. Seseorang yang tumbuh dengan mempelajari teknik kelas hitam, dengan bakat dan level yang lebih unggul dari kebanyakan dari mereka, orang yang sampai saat ini belum pernah bertarung seumur hidup mereka." Ini, Abi mencoba mengatakan sesuatu, tapi tidak ada yang bisa dikatakan untuk melawan kata-kata Minos. Faktanya, jika dia bersaing dengan para prajurit itu dalam ujian yang akan berlangsung kurang dari setahun, dia pasti akan lulus. Tapi aku juga tidak memberikan kontribusi apapun. Itu benar, tapi anggaplah itu sebagai investasi yang akan dilakukan pemimpin manapun pada orang-orang yang paling berbakat dan terpercaya. Lalu kita akan memberikan kesempatan untuk prajurit lain yang berasal dari keluarga sederhana karena kamu tidak akan bisa mengikuti ujian jika aku mengajarimu tekniknya sekarang. Minos berkata sambil memeluknya. Tentu saja Minos tidak menyarankannya hanya karena alasan itu. Kalau tidak, dia pasti sudah menawarkannya sebelumnya, sama seperti dia bisa melakukan hal yang sama pada Peter, Robin, dan Barbara. Meski tidak memiliki kelebihan seperti Abi, namun ketiganya masih memiliki peluang yang sangat besar untuk masuk ke dalam 20 pilihan elit squad. Namun, mereka tidak memiliki dua hal yang Abi lakukan. Pertama, keandalan, sesuatu yang dihasilkan oleh fakta bahwa Minos telah mengenal wanita muda ini selama bertahun-tahun. Dan kedua, karena dia tinggal bersamanya setiap hari, tanpa ada peluang untuk membocorkan informasi apapun, meskipun dia tidak menginginkannya. Selain itu, Minos dengan tulus ingin memiliki orang lain yang memiliki kekuatan raja spiritual. Meskipun Abi belum mencapai level yang disyaratkan, dia dapat mencapainya di akhir perjalanan jika dia mulai menggunakan teknik tingkat perak sekarang. Itu adalah investasi untuk dataran hitam, cara baginya untuk membagi beban di pundaknya dan cara untuk meringankan tekanan mental pasangannya. Bagaimanapun, Abi adalah salah satu pilihan terbaik bagi Minos untuk menginvestasikan sumber dayanya karena beberapa alasan. Dan dalam beberapa bulan, dia sudah bisa mempelajari teknik-teknik ini di pasukan elit, jadi memajukan subjek ini dalam beberapa bulan tidak akan membawa risiko apapun yang belum pernah ada padanya. Dan setelah mendengar pembenaran Minos, Abi akhirnya berhenti protes saat membalas pelukannya. "Terima kasih," dia berkata dengan malu-malu sambil menyembunyikan wajahnya di dadanya. Tindakan Minos benar-benar menyentuh hatinya. Meski sudah memberikan alasan teknis yang menjadikan tindakan tersebut wajar, namun bagi Abi, ini adalah cara temannya menunjukkan rasa sayang padanya. Teknik spiritual berhubungan langsung dengan kekuatan dan kehidupan seorang kultivator, dan karena itu, teknik tersebut dapat mengubah takdir seseorang sepenuhnya. Hal seperti ini dapat membuat Anda hidup lebih lama, membuat Anda maju lebih jauh dalam tingkat kultivasi, dan karenanya semakin dekat untuk mewujudkan impian Anda. Oleh karena itu, setiap kultivator akan sangat senang dengan kesempatan mempelajari teknik tingkat tinggi. Dan dengan itu, ada rasa syukur atas hal itu, seperti yang terlihat pada penduduk kota kering. Hal ini sangat berbeda dengan yang terjadi pada keluarga besar di daerah, di mana penduduknya tidak menerima apapun, bahkan bawahannya hanya menerima barang kelas 2. Bahkan jika seorang bawahan mendapatkan hak untuk mendapatkan teknik tingkat hitam, dia tetap tidak dapat memilih teknik yang berfokus pada budidaya. Oleh karena itu, perasaan syukur dalam keluarga besar daerah tidaklah mendalam. Secara umum, masyarakat memberi nilai lebih pada pencapaian mereka sendiri dan kurang pada peluang yang diciptakan oleh organisasi-organisasi tersebut.
Namun para prajurit Minos dan penduduk kota kering sudah menerima perawatan yang layak, meski mereka belum mencapai prestasi yang luar biasa. Seolah-olah mereka dihargai untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Itu sebabnya mereka sudah mempunyai pandangan positif terhadap kedaulatan mereka, yang juga mulai dirasakan Abi. Dan setelah beberapa saat, ketika keduanya berdiri di tengah hutan sambil berpelukan, Minos akhirnya menjauh dari Abi dan melepaskan teknik budidaya tingkat perak dari cincin spasialnya. Pelajari yang ini dulu, lalu, saat kamu memahami dasar-dasarnya, aku akan membiarkanmu mempelajari teknik bertahan. Abi tidak bisa mempelajari tekniknya sekaligus, jadi lebih baik memulai dengan kultivasi, yang berhubungan langsung dengan levelnya. Dan setelah itu, menerima teknik pertahanan akan menjadi cara terbaik untuk menyelamatkan nyawanya dalam situasi berbahaya. Karena itu, Minos ingin dia mempelajari teknik ini secara berurutan. Dia membuat suara setuju ketika dia akhirnya duduk di atas batu di tempat itu dan mulai mempelajari teknik budidaya barunya. Tutup matamu, ikuti jalan cahaya menembus kegelapan. Rasakan angin menerpa wajahmu, dan saat Abi mempelajari teknik barunya, Minos memperhatikan sekeliling, bersama dengan binatang itu, berjongkok di suatu tempat, di hutan itu. Berjam-jam berlalu ketika Abi akhirnya menyelesaikan sesi kultivasinya setelah menguasai dasar-dasar teknik yang diberikan Minos kepadanya. Setelah itu, dia secara alami mengembalikan perkamen perak itu kepadanya, karena pemuda ini tidak memiliki salinan teknik ini. Dan seiring berjalannya waktu, keadaan di wilayah tempat mereka berdua berada sudah menjadi gelap ketika mereka akhirnya menaiki binatang besar itu dan berangkat dari tempat itu. Bepergian di malam hari bukanlah pilihan yang paling aman, tapi waktu sudah berlalu singkat sejak matahari terbenam, dan tidak ada satupun dari mereka yang lelah untuk berhenti dan beristirahat. Maka, mereka bermaksud melakukan perjalanan beberapa jam hingga ada kebutuhan bagi salah satu dari mereka untuk beristirahat. Di sisi lain, mereka belum mencapai wilayah yang paling dekat dengan pusat lembah banjir, tempat paling berbahaya di wilayah ini. Dengan begitu, jalan mereka mungkin masih bersih untuk beberapa saat sebelum binatang buas melewati mereka. Minos dan Abi saat ini berada di belakang makhluk spiritual yang tampak seperti harimau raksasa itu sambil mengambil langkah kucing dengan kecepatan rendah. Kelompok tersebut telah memutuskan untuk berhenti untuk makan dan beristirahat, jadi saat ini, mereka sedang mencari tempat yang ideal untuk berkemah sebelum berhenti untuk selamanya. Di sini sepi, bukan? Abi bertanya pada Minos saat dia merasakan lengan pemuda ini melingkari pinggangnya. Lebih dari yang seharusnya, dia menjawab sambil melihat dari sisi ke sisi dan mencoba menyelidiki sekelilingnya. Tapi itu sia-sia, Minos tidak bisa merasakan apapun, bahkan tidak ada satupun makhluk hidup selain mereka di sana. Tetap di sini, Abi. Mungkin bukan apa-apa, tapi mungkin ada makhluk buas di luar jangkauan kita yang menyebabkannya atau bahkan rangkaian spiritual di masa depan. Oke, di sisi lain, meskipun Minos dan Abi tidak merasakan tanda-tanda kelainan apapun di sekitar mereka, hal yang sama tidak berlaku pada binatang besar yang membawa mereka. Padahal, saat itu, harimau tersebut sedang mencium aroma aneh yang perlahan membuatnya semakin mengantuk. Ada yang salah, jadi, ia berpikir sendiri dalam bahasanya. Dan segera setelah binatang sewaannya menyadari hal ini, Abi merasakan sensasi aneh di jiwanya, seolah-olah harimau itu mencoba mengatakan sesuatu padanya. Namun hal seperti itu tidak jelas karena makhluk ini belum mencapai budidaya tahap kelima. Kontrak mereka dibuat melalui penjinak binatang tingkat 2 tingkat rendah, dan karena itu, tentu saja, Abi tidak akan bisa sepenuhnya memahami monsternya sampai mencapai tahap budidaya kelima. Namun, meskipun Abi tidak memahami masalahnya secara langsung, dia masih dapat merasakan dengan jelas bahwa binatang buasnya mencoba memperingatkannya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Minos, menurutku kita punya masalah. Dia berkata dengan cemas. Eba sepertinya sedang tidak enak badan. Oh, Minos kemudian memeriksa binatang itu sejenak dan menyadari bahwa ia tampaknya perlahan-lahan kehilangan kesadaran. Binatang buas memiliki semua indera yang lebih baik daripada manusia. Dan meskipun dia berada pada tingkat yang lebih rendah dari kita, dia tentu saja memiliki panca inderanya yang lebih efektif daripada kita. Jadi, dia berpikir dalam hati, mengingat semua pengetahuannya tentang macan malam, seperti monster terkontrak Abi. Macan malam adalah binatang asli kerajaan salju dan memiliki potensi dibandingkan manusia dengan bakat hitam.
Dia kemudian memberikan instruksinya kepada Abi. Gunakan keahlianmu pada kami bertiga. Cobalah untuk menstimulasi indera kami agar sepenuhnya waspada dan terjaga. Saya pikir kami masuk ke dalam semacam jebakan. Aktifkan teknik pertahananmu juga, tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Kulit air. Keduanya dengan cepat mengaktifkan pertahanan mereka sementara Abi menyentuh monsternya dan Minos, menggunakan kemampuan bawaannya untuk meningkatkan indera mereka. Dan dengan melakukan hal itu, segera, binatang itu, yang perlahan-lahan kehilangan kesadarannya, kembali ke keadaan semula, terjaga sepenuhnya. Sedangkan untuk Minos dan Abi sendiri, keduanya sekarang bisa merasakan fluktuasi energi dari susunan spiritual, yang sebelumnya mencoba membuat mereka bertiga tertidur. Minos dan Abi tidak terpengaruh seperti Eba karena budidaya mereka lebih signifikan, dan juga, kemampuan penciuman mereka tidak sepeka milik binatang itu. Ini pasti bukan binatang buas. Mereka mungkin manusia. Pertanyaannya adalah, apakah kita menjadi target mereka? Atau kita ikut campur urusan orang lain saja? Minos berpikir sendiri sambil berjaga, siap bertindak. Arai spiritual yang telah mencapai mereka tidak akan terlihat kecuali target mereka melindungi diri mereka sendiri, seperti yang dilakukan kelompok Minos saat ini. Dan karena itu, kedua pemuda ini tidak menyadari apapun selain keheningan sebelumnya. Namun dengan melindungi diri mereka dari efek susunan tersebut, mereka akhirnya dapat menemukan lokasinya, yang berjarak kurang dari 50 meter dari mereka berdua. Dan di tempat itu, Minos akhirnya bisa merasakan beberapa gejolak spiritual yang berbeda dalam kelompok yang sepertinya sedang menunggu mereka. Saat dia dan Abi merasakan kehadiran itu di hadapan mereka, akhirnya sebuah suara memecah kesunyian hutan itu, datang dari samping orang-orang itu. Hehehe. Sepertinya mereka berdua lebih pintar dari para idiot lain yang datang tadi. Zaha, Ketua Kol, sepertinya kita harus melakukan ini dengan cara lama. Mendengar suara-suara yang datang dari tempat di depan, Minos dan Abi tetap berdiri di tempat yang sama seperti sebelumnya, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Keduanya waspada pada saat ini untuk mengetahui apa yang terjadi di sekitar sini. Tentu saja, hal ini terutama disebabkan oleh efek dari kemampuan bawaan Abi. Namun keduanya sebenarnya penasaran dengan kejadian ini. Setelah berhari-hari melakukan perjalanan melalui lembah banjir ini, tak satu pun dari mereka pernah melihat manusia lain dalam perjalanan mereka, tapi sekarang, hal seperti itu terjadi secara bersamaan. Dan dari suara yang mereka dengar, sepertinya orang-orang ini sedang menyergap pelancong lain yang melewati tempat ini. Mari kita lihat siapa orang-orang idiot ini, pikir Minos sambil terus duduk di belakang Abi sambil memeluk pinggangnya. Secara alami, dia telah memperhatikan jumlah orang di depannya dan tingkat kultivasi masing-masing orang di sana. Ada 14 orang, dan kekuatan mereka berada di antara level 43 dan 46. Adapun Abi, dia juga telah memperhatikan tanda-tanda ini dan sudah waspada terhadap orang-orang ini. Dan selang beberapa detik, akhirnya sekelompok pria yang mengenakan pakaian liar muncul di hadapan pasangan tersebut. Beberapa dari orang-orang ini memiliki bekas luka yang mengerikan di wajah mereka, yang lain memiliki tato besar di dada mereka, sementara masing-masing memegang senjata dari jenis yang berbeda. Sebagian besar kelompok menunjukkan ekspresi kepuasan ketika mereka akhirnya melihat target mereka. Hanya ada dua pemuda berlevel 42 dan 43, dan salah satu dari keduanya bahkan sangat cantik. Hahaha, kita mendapatkan jackpot. Kita bisa mempekerjakan bocah ini di tambang kristal, dan kita bahkan mungkin punya mainan baru di kelompok kita. Salah satu dari mereka berkomentar dengan senyum jahat di wajahnya sambil menjilat bibirnya dengan ujung lidahnya. Dan lihat binatang ini, kita pasti punya cukup daging untuk 2 bulan ke depan. Selagi mereka berkomentar tentang Minos dan Abi, akhirnya bos mereka memberi perintah sambil melihat kedua pria dalam kelompok itu. Douglas, Nises, segera urus keduanya. Aku yakin mereka berdua memiliki banyak item di cincin spasialnya. Oke, bos. Keduanya merespons saat mereka semakin dekat dengan monster Abi. Dan melihat dan mendengar kelompok ini, Minos perlahan semakin marah dengan situasi ini. Dia bukanlah orang yang mudah marah. Padahal, selain masalah ketidakhadiran ibu dan kematian ayahnya, pemuda ini jarang sekali merasa marah. Namun selain dua kelemahan tersebut, ia juga tidak tahan jika ada yang mengucapkan kata-kata seperti itu kepada salah satu rekannya. Selain menjadi sesuatu yang menjijikkan untuk dikatakan kepada siapapun, itu seperti penghinaan baginya.
Dia kemudian dengan cepat turun dari monster teman mudanya, tak lama setelah memintanya untuk tetap berada di belakangnya sepanjang waktu, tanpa melarikan diri. Dia kemudian melihat ke arah sekelompok pria, sekitar 20 meter darinya, dan kemudian melihat kedua pria yang berjalan ke arahnya. Sepertinya kamu salah satu kelompok cacing yang menculik dan memperbudak pelancong di wilayah ini, kan? Oh, sepertinya kamu tidak cuek, bocah. Tapi apa yang akan kamu lakukan? Hehehe, salah satu dari mereka mengatakan ini sambil tertawa dan mengarahkan belati ke Minos. Saya kira kalian sudah melakukan ini sejak lama, iya. Apakah kalian punya kam di dekat sini? Bala bantuan, Minos menyelidiki kelompok itu, mencoba mendapatkan lebih banyak informasi untuk tindakannya di masa depan. Zaha, kamu mengajukan banyak pertanyaan untuk seseorang dalam situasi seperti ini, bocah. Tidak masalah, Minos kemudian dengan cepat mengaktifkan semua teknik pertarungannya saat dia bergerak dengan kecepatan tinggi, muncul di samping kedua individu itu. Bersamaan dengan itu, tak satu pun dari keduanya bisa bergerak bahkan 1 mm ketika pedang muncul di tangan Minos, dan pemuda ini melakukan serangan horizontal. Astaga, engah, bagaimanapun, salah satu dari kalian akan berbicara. Minos menyelesaikan pidatonya tepat ketika dua kepala jatuh di depannya. Tepat sebelum tubuh-tubuh itu roboh ke tanah, muncrat darah dari leher mereka. Semua ini terjadi dalam sepersekian detik, dan musuh Minos dan Abi baru saja mendengar komentar pemuda ini, diikuti dengan jeda singkat ketika kedua preman itu mati. Tapi bukan itu saja, pada saat itu, lebih dari separuh dari mereka bahkan tidak bisa bergerak, pada saat yang sama energi mereka tersedot dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Sial, kita kacau. Salah satu dari mereka berteriak kagum setelah Minos menyelesaikan kalimatnya. Lari demi hidupmu. Pemimpin kelompok dengan terkejut mengatakan hal ini, dengan murid-muridnya yang berkontraksi sepenuhnya. Tapi monster macam apa yang membuat kita tersinggung? Dia bertanya-tanya dengan heran ketika dia berbalik untuk meninggalkan tempat itu. Namun, hal seperti itu sia-sia. Selain Minos yang jauh lebih cepat dari mereka masing-masing, kelompok ini berada di bawah pengaruh teknik penguasa muda. Karena kamu menyerang kami, lupakan lari. Setelah mengatakan itu, Minos sekali lagi bergerak melewati bagian hutan itu. Dia menjaga teknik pertahanan dan dukungannya tetap aktif saat beralih antara pedang spasial dan langkah peledak. Dalam hitungan detik, Minos membekukan ruang di sekitar 8 preman ini saat dia mengirimkan bila udara ke leher mereka masing-masing. Tak lama setelah melakukan itu, dia berlari menuju sisa-sisa lagi, dan bahkan sebelum kepala sebelumnya menyentuh tanah, Stuart muda menghabisi musuh lainnya. Kotoran, bagaimana ini bisa terjadi? Bocah ini baru berada di level 43. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Salah satu dari mereka bertanya-tanya, melarikan diri dengan segala yang dia bisa untuk menyelamatkan hidupnya sendiri. Astaga, sial bagi preman ini, ia hampir tidak mendapat kesempatan untuk mencoba hal lain ketika tubuhnya terbelah menjadi dua bagian, dari kepala hingga kaki. Setelah kematian itu, hanya dua dari orang-orang ini yang tersisa, keduanya berlevel 46. Keduanya berlari lebih cepat dan secara alami menghindari pukulan tanpa ampun Minos pada awalnya. Namun, sulit bagi keduanya untuk melarikan diri, dan tak lama kemudian Stuart muda muncul di depan mereka, menghabisi salah satu dari mereka dengan pukulan dan membiarkan yang lainnya hidup. Sial, sisa dari kelompok itu berteriak putus asa, melihat ke samping, berharap ada cahaya di ujung terowongan. Tolong, jangan bunuh aku. Aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Dia memohon, tapi Minos tidak peduli dengan pria ini. Dia hanya melakukan gerakan cepat dan melumpuhkan musuhnya serta menghancurkan budidaya pria ini. Aku bilang salah satu dari kalian akan berbicara, tapi kurasa aku tidak membutuhkan persetujuanmu. Setelah pertempuran berakhir, Abi dengan cepat melintasi hutan itu, tiba di sisi Minos dan pria itu. Dia telah menyaksikan semua ini, mengikuti instruksi pasangannya, berusaha untuk tetap berada di belakangnya sepanjang waktu sambil menjaga kewaspadaannya. Namun pertarungannya berlangsung begitu cepat sehingga Abi hampir tidak sempat merasakan serunya melihat kejadian seperti itu. Melihat temannya di sampingnya, Minos lalu berkata, Abi, gunakan keahlianmu pada cacing ini dan buat dia mengatakan semua yang dia tahu. Abi lalu menganggukkan kepalanya sambil menyentuh kepala pria yang berlutut di depannya dan mengaktifkan kemampuannya. Tidak, pria itu berteriak dengan nada lemah saat energi biru menutupi kepalanya,
mulai memproduksi zat tertentu di sistem sarafnya. Keahlian Abi benar-benar mengesankan. Meskipun dia 4 tingkat di atas wanita muda ini dan kuat secara mental, dia merasa harus mengatakan yang sebenarnya kepada mereka hanya dengan satu sentuhan. Abi lalu berkata sambil memegang kepala pria ini. Oke, kamu boleh bertanya. Minos mengangguk puas pada saat yang sama dia meletakkan tangannya di bahunya dan berkata, terima kasih, Abi. Dia kemudian melihat orang yang memiliki wajah putus asa dan bertanya, saya ingin tahu asal-usul Anda. Apakah ada kelompok lain seperti Anda? Di mana mereka? Berapa banyak mereka? Dan berapa kekuatan rata-rata mereka? Minos mengajukan banyak pertanyaan kepada orang itu ketika akhirnya semua terjawab, dan pemuda itu membunuh orang tersebut. Tidak perlu meninggalkan orang yang selamat. Karena mereka ingin memperbudak Minos dan bahkan menghancurkan hidup Abi, penguasa muda ini akan memusnahkan mereka. Dan tidak lama kemudian Minos mengumpulkan semua barang peninggalan para bandit dan melanjutkan perjalanannya bersama Abi. 3 hari telah berlalu sejak kejadian sebelumnya. Saat ini, Minos dan Abi sudah berada di dekat pusat lembah banjir. Setelah serangan itu, keduanya bertemu dengan 2 kelompok penjahat lainnya di seluruh hutan ini. Meski begitu, tidak ada tim yang lebih kuat dari tim sebelumnya. Karena itu, mereka dengan cepat dimusnahkan oleh Minos. Akhirnya, Stuart muda telah mengumpulkan semua barang mereka dan mengumpulkan cukup banyak sumber daya untuk dataran hitam. Dia masih belum berhenti menghitung kemenangannya, tapi dia yakin dia akan mendapat penghasilan bagus setelah menyelesaikan masalah ini. Dan mengapa dia ingin menghancurkan kelompok bandit lokal, itu karena 2 faktor. Pertama, dia mengetahui dari orang sebelumnya bahwa ada kamp kriminal di tengah lembah banjir. Oleh karena itu, karena Minos dan Abi sudah harus melewati tempat ini, tidak akan banyak perbedaan jika perjalanan mereka berhenti dan melawan para preman tersebut. Terlebih lagi, mereka sedang berlatih selama perjalanan ini, jadi tidak ada yang lebih baik daripada menghancurkan musuh-musuh ini. Tentu saja, jika kamp bandit tidak menghalangi perjalanan mereka, maka Minos tidak akan repot-repot melakukan hal seperti itu. Dia punya prioritasnya sendiri, dan tentu saja, dia tidak akan mengubah jadwalnya hanya karena orang-orang ini. Kedua, Minos melakukan ini demi keuntungan yang bisa diperolehnya. Mendapatkan teknik tingkat biru tidaklah sulit, tetapi biayanya cukup mahal. Tentu saja, ini terkait dengan fakta bahwa organisasi besar dan keluarga bangsawan memonopoli teknik ini. Alhasil, Minos tidak punya alasan untuk tidak mengumpulkan barang-barang tersebut, apalagi para bandit tersebut sudah menyerang mereka. Terlebih lagi, sekarang dia dan Abi sudah mengetahui adanya perkemahan di lembah banjir. Perpustakaan umum di kotanya sudah memiliki banyak teknik yang berfokus pada pertempuran, tapi itu masih hanya sebagian kecil dari jumlah keluarga bangsawan besar. Jadi, Minos menginginkan lebih. Dengan lebih banyak teknik dengan jenis, karakteristik, dan lain-lain yang berbeda, warga dengan gaya bertarung yang berbeda-beda dapat bermunculan. Dan mungkin hal seperti itu akan membuat beberapa dari orang-orang ini lebih memahami kemampuan bawaan mereka, menjadikan mereka lebih baik lagi. Di sisi lain, para penggarap tahap kelima ini selalu memiliki berbagai artefak dan pil spiritual, benda-benda yang berguna untuk ditempatkan di persekutuan tentara bayaran atau olah hadiah tentara. Barang-barang yang diproduksi oleh spesialis profesi spiritual umumnya memiliki daya tahan yang baik. Akibatnya, bahkan barang bekas pun masih berharga bagi banyak orang, terutama di wilayah miskin di utara benua tengah. Bagaimanapun, dari apa yang Minos temukan tentang bandit itu, ada sekitar 50 orang di sebuah kamp di wilayah tengah hutan ini. Yang terkuat adalah seseorang di level 47, dan sisanya berada di antara level 43 dan 46. Di tempat itu juga banyak tawanan yang bekerja untuk mereka, sementara beberapa narapidana terus di penjara, dan tentu saja, beberapa orang lebih berharga daripada yang lain. Akibatnya, nasib mereka akan berbeda. Tapi secara umum, semua individu ini adalah orang-orang seperti Minos dan Abi. Wisatawan yang telah jatuh ke dalam perangkap kelompok penjahat itu. Jalan-jalan regional tidak aman, dan di banyak tempat, terdapat orang-orang seperti kelompok yang dimusnahkan oleh Minos dan orang yang menculik Peter beberapa bulan lalu. Selama perbedaan kekuatan antara penjahat yang bersembunyi di jalan dan pelancong tidak terlalu besar, bukan hal yang aneh jika insiden seperti ini terjadi. Tentu saja, bagian utara benua tengah memiliki luas jutaan kilometer persegi,
sehingga kebanyakan orang dapat melakukan perjalanan tanpa masalah seperti itu. Namun wilayah tertentu memiliki tingkat kasus yang lebih tinggi, seperti wilayah Kerajaan Gelombang yang berbatasan dengan Kerajaan Brown. Kelompok yang melakukan perjalanan pada malam hari tidak banyak atau terdapat penggarap yang kuat adalah korban utama dari tindakan semacam ini. Dan karena itu, porsi penduduk daerah yang lebih rendah hati, dengan talenta kulit putih dan level rendah, jarang meninggalkan daerahnya, seperti yang terjadi di kota kering yang lama. Tidak ada masalah kejahatan di dataran hitam, mengingat kemiskinannya. Namun, siapapun yang ingin meninggalkan tempat ini harus melewati daerah berbahaya, seperti perbatasan dengan Kerajaan Ombak. Oleh karena itu alasan bagi banyak orang untuk menerima takdir mereka di tanah miskin itu. Saat ini, Minos dan Abi sedang berdiri di samping wilayah banjir yang cukup besar di tengah lembah banjir. Keduanya akhirnya mengerti nama tempat ini. Bagian tengah hutan ini sebenarnya memiliki sebuah lembah, dengan danau yang luas, yang batasnya bahkan tidak dapat dilihat orang. Dan berdasarkan pengalaman yang dialami keduanya secara lokal, mereka mengetahui bahwa hujan turun setiap hari antara tengah malam dan dini hari di wilayah ini. Dan kenampakan ini menciptakan berbagai macam banjir di sisi-sisi danau yang luasnya bertambah pada malam hari dan berkurang pada siang hari. Meskipun daerah sekitar kawasan hutan ini terus dilanda banjir, keanekaragaman hayati masih tetap ada di kawasan ini. Ada organisme yang sangat mencolok yang bersinar di malam hari, ada pula yang mengeluarkan aroma harum yang bisa mencapai bermil-mil dari sumbernya, dan pepohonan dengan tinggi puluhan meter. Dan tepat di salah satu pohon tertinggi di tempat ini, Minos dan Abi sedang berdiri saat ini. Di satu sisi, pada dahan berdiameter lebih dari 8 meter, seekor harimau besar sedang berbaring dengan mata tertutup, sedangkan di sisi lain ada seorang pemuda berambut coklat. Dan di antara keduanya, Abi sedang bermeditasi di tempat itu. Pada saat yang sama, kristal tingkat rendah bersinar terang, kehilangan cadangan energinya. Masing-masing kristal ini berukuran sekecil biji pepaya dan tampak seperti berlian kecil yang berkilau. Saat kristal spiritual ini kehilangan energinya dan hancur, energi Abi terkonsentrasi, menciptakan medan gaya kecil yang mengubah bentuk udara di sekitarnya. Retakan. Pada saat itu, ketika tubuh Abi tampak sedikit tegang, suara retakan terdengar dari dalam dirinya. Akhirnya, dia terbangun dari sesi kultivasinya dan merasakan energi spiritualnya mencapai awal level 43. Selamat, Abi. Minos mengatakan ini sambil mendekatinya sambil tersenyum. Terima kasih, Memem Gelombang. Setelah itu, keduanya berciuman selama beberapa detik, sementara gadis berambut biru itu merasa bersemangat dan bahagia atas kemajuannya. Dia telah mengumpulkan energi spiritual untuk mencapai level ini bahkan sebelum dia mulai mengembangkan teknik tingkat perak yang disediakan oleh Minos. Namun meski begitu, dengan fakta tersebut dan perjuangan yang dia alami bersamanya, Abi masih berhasil mencapai level tersebut beberapa hari sebelumnya. Dan itu membuatnya bahagia, terutama karena dia tidak akan berada jauh di bawah level Minos dalam waktu singkat. Selain itu, dalam beberapa hari terakhir, dia juga melawan beberapa preman yang dihadapi Minos. Tentu saja, dia hanya melakukan ini setelah Stuart muda menghilangkan ancaman yang paling parah. Lalu dia bisa membunuh lawannya satu persatu, dengan partnernya yang siap melindunginya. Itu adalah cara bertarung yang aman dan biasanya disediakan oleh pengawal bangsawan muda seperti Abi. Pengawal itu akan menjaga agar nyawa bangsawan muda itu tidak dalam bahaya sementara orang-orang ini bisa bertengkar sungguhan. Dan untuk melepaskan rasa frustrasinya atas kekalahannya dari Minos, Abi merasa pengaturan mereka sangat memuaskan. Gadis ini sangat jijik dan muak terhadap orang-orang yang memperbudak orang lain setelah kejadian di klub malam di Hadria, tempat pasar gelap berada di kerajaan Cromwell. Karena itu, Abi tentu saja tidak merasa bersalah membunuh para penjahat ini, sekaligus melepaskan rasa frustrasinya. Kita tidak boleh terlalu jauh dari Kam Bandit. Ayo pergi. Minos berkomentar setelah memisahkan bibirnya dari bibir Abi dan melihat ke cakrawala. Dan saat mereka bersiap untuk meninggalkan tempat itu, beberapa binatang mulai muncul di sekitarnya, mengitari pohon tempat Minos dan Abi berada. Jumlahnya ada lusinan, dan masing-masing tampak seperti ular dengan sisik berwarna dan sepasang sayap di dekat kepalanya. Yang lebih lemah dari mereka hanya merangkak melalui medan basah di tempat itu, sementara beberapa, yang lebih kuat, terbang di langit. Ular berbulu.
Minos dan Abi berkata dengan kaget secara bersamaan saat mereka menatap sekelompok binatang yang mengelilingi mereka.